Nyi Roro Kidul tentu sudah tidak asing di telinga kita. Dia diyakini sebagai penguasa Laut Selatan. Sebagian orang menganggap Nyi Roro Kidul sebagai mitos, dan sebagian lagi meyakini keberadaannya. Selama ini banyak larangan bagi seseorang saat berada di Laut Selatan. Misalnya tidak boleh memakai baju hijau. Jika dilanggar, maka Nyi Roro Kidul akan membawa orang tersebut ke laut hingga hilang. Dikutip dari arsip berita Detik News, Ninik, juragan ikan di pantai Rajegwesi, Sukomade, Desa Sarongan Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, mengaku pernah bertemu Nyi Roro Kidul. Suatu hari dia dikagetkan dengan tamu perempuan saat dirinya sedang duduk santai menghadap keluar rumah. Tamu tersebut berparas ayu, kulitnya terlihat putih mulus. Perempuan tersebut lebih tinggi dari perempuan Indonesia pada umumnya. Rambutnya hitam panjang sedikit terurai, tampak mahkota kupluk kencana yang digunakan seorang ratu di kepalanya. Dia juga mengenakan selendang yang melingkar di leher dan selalu terbang di antara kedua tangan bagi pendaki gunung. Kisah tentang pasar setan di Gunung Lawu, perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, mungkin tidak terdengar asing. Pasar gaib ini terdengar ramai dari kejauhan. Namun saat didekati, suara itu tidak terdengar lagi. Pendaki juga mungkin juga akan mendengar suara gaib yang bertanya mau beli apa. Pendaki harus menjawabnya. Bilanglah, tidak sambil melemparkan batu ke arah sumber suara. Jika tidak, maka pendaki bisa hilang ke dunia lain. Pada kenyataannya, ada beberapa kasus pendaki hilang di Lawu. Entah karena pasar setan ini, atau bukan. Pendaki ini seperti hilang di telan bumi, tanpa jejak yang ditinggalkan. Dari Watu Kandang, Trenggalek, Jawa Timur, terdapat kisah sinden bernama Sarinten, yang secara turun-temurun menjadi mitos lokal. Desa Pandean, Kecamatan Dongko, diyakini merupakan tempat sakral. Warga setempat meyakini terdapat kisah nyata terkait sinden tersebut. Bahkan, kisah ini diangkat menjadi film berjudul Sinden Gaib. Kisahnya berawal ketika sekelompok remaja membuat film di Watu Kandang, Desa Pandean. Salah satu kru melakukan hal yang dilarang, sehingga membuat seorang perempuan kesurupan dan seolah-olah bisa menari Jawa dan menyanyi seperti sinden. Setelah pulang, ternyata sinden Sarinten masih mengganggu perempuan tersebut. Bahkan sosok sinden itu sudah menyatu di tubuh perempuan itu. Aku nengok ke arah pisangan. Aku kaget setengah mati. Aku lihat ada banyak benjet. Pesenge lagi berdiri di belakang pohon. Pisangan itu anjir demi takut banget. Soalnya TU gak cuma satu loh. Ada 5 yang aku lihat dan itu badannya gede. Tahu kan bentukan pohon pisang kan kayak ramping gitu ya pohonnya. Nah, di pesenge di belakang TU pohon badannya juga gede. Apa gak merinding liatnya? Nah, pas aku lihat ada pesenge, pas itu juga bau busuknya Theo makin nyengat kek. Lebih bau dari bau sebelumnya. Nah terus aku langsung ngebut kan. Karena emang jalanannya Theo sepi. Jadi aku ngebut. Pas aku ngegas tuh kek motor nih, rasanya berat kali. Padahal aku pakai gigi. 2, aku kan udah panik gitu. Ya sama aku juga nih, ngerasa ada yang duduk di belakang aku. Soalnya aku ngerasa di pundak aku ini ada yang pegangan gitu. Jadi aku tengoklah ke belakang. Pas aku tengok itu ada bayangan hitam yang kayak tinggi banget. Nyebrang dari daerah yang banyak pohon pisangnya itu. Cepet banget kayak kilat gitu. Nah, barengan juga pas bayangan nih. Lewat ada pesenge yang tadi, tuh ternyata terbang. Bener-bener terbang dari arah pohon pisang ke rumah orang yang deket dari situ. Aku di situ sempet ngomong kotor kayak anjing. Terus abis itu aku ngebut nggak peduli lagi sama pesengenya. Nah anehnya di sini pas aku udah nengok ke belakang, terus aku kan bawa ngebut lagi ya. Nah itu tuh. Jadi enteng motornya nggak kayak sebelumnya. Aneh kan aku aja kaget mau mencelat dari motor karena kukira Messi berat ternyata. Juga tuh Kunti masih berdiri di bawah pohon mangga itu. Sontak bapak aku istighfar dan manggil kakek aku buat minta tolong ngusir Theo Kunti. Nah aku gak tahu ya, gimana ceritanya tuh. Kunti bisa pergi, tapi intinya dia pergi karena diusir sama kakek aku. Aku di situ langsung ambil air wudhu dan pergi tidur karena disuruh tidur sama nenek. Jadi gini ya, ini ceritanya pas malam Jumat kemarin ini. Jadi TU aku mau main kan ke rumah temen. Nah emang
perasaan aku nih dari berangkat udah gak enak gitu. Kayak ada yang ngeganjel aja gitu di hati. Gak tenang lah. Nah pas di jalan, entah kenapa aku nih ngelamun gitu bawa motornya. Nah, pas aku mau belok ke kiri itu, bau busuk banget, yang bener. Kayak busuk banget lah. Gak enak pengen muntah. Nah aku kan udah tahu ya itu apa. Jadi aku nih emang sengaja buat ngeliat ke arah pohon pisang yang ada di ujung jalan itu deket kolam. Ini pohon pisangnya tuh banyak cuman bukan kebun. Nah di depan pohon pisang itu ada tempat pembuangan sampah. Ngerti kan? Jadi pohon pisangnya di belakang tempat pembuangan